Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hadi Teguh Yudhistira selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode numerik. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek metode numerik, yaitu solusi analitik soal konversi energi sirkuit RLC. Next. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Akbar Khair Darmawan Kusuma dengan NIM akhir 07, kemudian Auzan Muhammad Firdaus dengan NIM akhir 38, kemudian Satria Pratama dengan NIM akhir 97, Surya Hadi Firmansyah dengan NIM akhir 102, kemudian Wahyu Padriansyah dengan NIM akhir 119. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang pertama di sini adalah latar belakang permasalahan. Solusi analitik soal konversi energi sirkuit RLC. Rangkaian RLC adalah jenis rangkaian listrik yang terdiri dari resistor atau R, induktor sama dengan L, dan kapasitor sama dengan C, yang dapat dihubungkan dalam berbagai konfigurasi. Berikut di samping adalah contoh dari gambar rangkaian RLC tersebut. Next. Adapun rumusan masalah, untuk menentukan permasalahan diferensial yang menggambarkan arus dalam sirkuit RLC yang terdiri dari resistor R, induktor L, dan kapasitor C yang terhubung dengan sumber tegangan V atau T. Persamaan yang dapat ditulis untuk menggambarkan rangkaian tersebut yaitu VRT ditambah VLT tambah VC T sama dengan VT, yang dimana tegangan pada resistor R adalah VRT sama dengan ITR. Tegangan pada induktor L adalah VLT sama dengan LDT. Tegangan pada kapasitor C adalah VCT sama dengan 1C ITDT. Next. Contoh dari itu adalah sebuah sirkuit RLC terdiri dari resistor 10 ohm, induktor 0,1 Henry, dan kapasitor 0,0 dan lebih kecil sama dengan 1. Induktor L sama dengan 10, induktor L 0,1, kapasitor C sama dengan 0,01, sumber tegangan sama dengan 10. Persamaan diferensial untuk arus T dalam sirkuit RLC dinyatakan sebagai berikut. Next. Solusi analitik menggunakan Crank-Nicolson method. Metode Crank-Nicolson merupakan metode numerik yang merupakan rata-rata antara metode eksplisit dan metode implisit. Kita akan mendiskretkan persamaan diferensial di atas dengan interval waktu delta T. Untuk turunan pertama dan kedua, kita menggunakan rata-rata titik tengah. DI per DT sama dengan IN plus 1 dikurang IN min 1 per 2 delta T. D kuadrat I per DT kuadrat sama dengan IN plus 1 dikurang 2 IN plus IN min 1 per delta T kuadrat. Substitusi dalam persamaan diferensial, IN plus 1 dikurang 2 IN plus IN min 1 per delta T kuadrat ditambah 100 IN plus 1 dikurang IN min 1 per 2 delta T ditambah 1000 IN sama dengan 100. Solusi analitik menggunakan Crank-Nicolson method. Penyelesaian persamaan menyusun ulang untuk IN plus 1. IN plus 1 dikurang 2 IN plus IN min 1 per delta T kuadrat tambah 50 IN plus 1 dikurang IN min 1 per delta T ditambah 1000 IN sama dengan 100. IN plus 1 dalam kurung 1 per delta T kuadrat
ditambah 50 delta T, tutup kurung, sama dengan 100 ditambah 2 IN, buka kurung, 1 per delta T kuadrat, tutup kurung, dikurang IN min 1, buka kurung, 1 per delta T kuadrat, dikurang 50 per delta T, tutup kurung, min 1000 IN. Untuk memudahkan, misalnya alfa sama dengan 1 per delta T dikali 2, dan delta sama dengan 50 per delta T. IN plus 1 buka kurung alfa plus beta, tutup kurung, sama dengan 100. Ditambah 2 alfa IN dikurang IN min 1, buka kurung, alfa dikurang beta, tutup kurung, kurang 1000 IN. IN plus 1 sama dengan 100 ditambah 2 alfa IN dikurang IN dikurang 1, buka kurung, alfa dikurang beta, tutup kurung, dikurang 1000 IN per alfa tambah beta. Selanjutnya, solusi analitik menggunakan Crank-Nicolson method. Di sini didapatkan kesimpulan ialah IN plus 1 sama dengan 100 plus ditambah 2 alfa IN dikurang IN min 1 di dalam kurung alfa dikurang beta dikurang 1000 IN per alfa ditambah beta. Hasil dari persamaan diferensial yang menggunakan metode Crank-Nicolson ini dapat memplotkan arus I dalam kurung T terhadap waktu. T adalah terhadap waktu. Sehingga kita bisa menyesuaikan interval waktu dt, juga waktu maksimum atau Tmax untuk menentukan hasil yang lebih detail atau untuk waktu simulasi yang lebih lama. Berikut merupakan solusi numerik soal konversi energi sirkuit RLC menggunakan metode Crank-Nicolson. Kemudian solusi numerik menggunakan metode Crank-Nicolson ini di sini terlihat gambar yang menunjukkan hasil solusi numeriknya. Oke, kemudian di sini solusi numerik soal konversi energi sirkuit RLC menggunakan metode Crank-Nicolson. Berikut di sini adalah skrip MATLAB yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode Crank-Nicolson. Di sini saya akan menjelaskan dikit. Pada baris pertama, didefinisikan parameter resistensi sebesar 10 ohm. Kemudian induktansi 0,1, kemudian kapasitansi 0,1 farad, kemudian tegangan awal 10 volt. Kemudian pada baris kedua, simulasi yang dilakukan selama 1 detik dengan interval 0,001 detik sehingga total langkahnya waktunya sebanyak 1000. Kemudian baris ketiga itu RIE digunakan untuk menyimpan nilai arus pada setiap langkah waktu, sedangkan E prime untuk menyimpan nilai turunan arus. Kemudian kondisi awal sistem, ini pada baris keempat, itu kondisi awal sistem diasumsikan tidak ada arus dan tidak ada perubahan arus, maka keduanya dianalisis dengan 0. Kemudian baris kelima, nilai alfa dan beta merupakan parameter numerik dari hasil penyederhanaan metode Crank-Nicolson agar perumusan perhitungan lebih efisien. Kemudian baris ke-6, perhitungan nilai arus dilakukan iteratif menggunakan metode Crank-Nicolson. Metode ini cocok untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2 dan dikenal cukup stabil untuk simulasi rangkaian seperti ini. Kemudian baris ke-7 yaitu setelah simulasi selesai ditampilkan grafik hubungan antara waktu dan arus. Label sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah arus dalam ampere. Dari grafik kita bisa melihat bagaimana arus berubah terhadap waktu sebagai respon dari tegangan awal. Kemudian di sini ada grafik solusi numerik menggunakan metode Crank-Nicolson.
maksudnya ini grafik hasil simulasi arus listrik dalam rangkaian seri RLC menggunakan metode numeric Crank-Nicolson. Sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan waktu dalam detik dari 0 hingga 1 detik, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan besar arus listrik dalam ampere. Kemudian grafik ini memperlihatkan bahwa arus awalnya 0, lalu naik secara bertahap dan kemudian mendatar. Artinya arus naik pelan-pelan hingga mencapai kondisi stabil di sekitar 0,1 ampere. Tidak ada oscilasi atau fluktuasi tajam. Ini menunjukkan bahwa sistem bersifat overdamped atau redaman kuat. Hasil perbandingan solusi analitik dan numerik soal konversi energi sirkuit RLC menggunakan metode Crank-Nicolson. Berikut ini adalah tabel dari sirkuit RLC menggunakan metode Crank-Nicolson. Next. Kesimpulan, metode Crank-Nicolson efektif untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 dengan stabilitas numerik yang baik. Ini mengkombinasikan keuntungan metode eksplisit dan implisit. Sirkuit RLC respon arus menunjukkan karakteristik transient yang melibatkan osilasi dan redaman tergantung pada parameter sirkuit RLC. Dengan metode ini, kita dapat memprediksi bagaimana arus dalam sirkuit RLC berperilaku dari waktu ke waktu dengan akurasi tinggi, atau metode Crank-Nicolson memberikan solusi numerik yang dapat sangat dekat dengan solusi analitik yang berguna untuk analisis dalam berbagai aplikasi elektronika dan rekayasa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don masih